Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting dan sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis data dalam metode studi kasus. Metode studi kasus adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Biasanya terbatas pada satu kasus atau beberapa kasus kecil dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya kita masuk ke ciri khas metode penelitian studi kasus. Yang pertama ada fokus pada kasus tertentu yang spesifik dan kontekstual. Studi kasus tidak meneliti populasi besar, tetapi justru memperdalam satu atau beberapa kasus yang dianggap menarik, penting, atau unik. Fokusnya bukan pada berapa banyak, melainkan seberapa dalam pemahaman kita terhadap kasus tersebut. Yang kedua ada menggunakan banyak sumber data atau data triangulation. Studi kasus hampir selalu menggabungkan berbagai jenis data untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang kasus. Sumber-sumber itu bisa berupa wawancara, observasi, dokumen dan arsip, video, foto, atau artefak, dan data statistik sekunder. Triangulasi data membantu meningkatkan validitas temuan. Kalau wawancara menyatakan A dan dokumennya juga menunjukkan A, berarti informasi itu kuat dan layak dipercaya. Yang ketiga, bersifat kualitatif dan eksploratif. Studi kasus seringkali digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi, memahami proses, makna, atau dinamika tertentu, dan menjelaskan konteks sosial, budaya, atau organisasi. Artinya, pendekatan ini cocok untuk hal-hal yang tidak biasa dijawab dengan angka saja. Yang keempat ada berorientasi pada konteks. Studi kasus tidak memisahkan kasus dari lingkungan atau konteksnya. Yang kelima, proses analisis bersifat iteratif dan reflektif. Dalam studi kasus, proses analisis tidak linear, tapi iteratif. Artinya, peneliti bisa bolak-balik dari data ke teori, bisa merevisi fokus berdasarkan temuan awal, dan sering membuat catatan reflektif atau memo selama proses. Yang keenam, menghasilkan narasi atau deskripsi mendalam. Studi kasus menghasilkan narasi kualitatif, bukan angka atau tabel statistik. Yang ketujuh, tidak bertujuan untuk generalisasi statistik. Studi kasus tidak ditunjukkan untuk menghasilkan kesimpulan yang berlaku secara luas, seperti pada survei atau eksperimen, tapi hasilnya bisa memberi pemahaman kontekstual yang kaya, insight teoritis atau praktis, dasar untuk penelitian lanjutan. Dalam istilah metodologi, ini disebut generalisasi analitik, bukan statistik. Artinya, kamu mengeneralisasi ke konsep atau teori, bukan ke populasi besar. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis studi kasus. Metode studi kasus tidaklah satu ukuran untuk semua penelitian. Ada beberapa jenis studi kasus dan pemilihan jenis ini bergantung pada tujuan penelitian, sifat kasus yang diteliti, serta konteks di mana penelitian itu dilakukan. Beberapa jenis studi kasus yang sering digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada studi kasus tunggal atau single case study. Studi kasus tunggal berfokus pada satu kasus tertentu yang dianggap sangat penting, unik, atau khas dalam konteks tertentu. Penelitian ini menggali secara mendalam semua aspek yang relevan dari satu kasus tersebut. Kapan studi kasus tunggal digunakan? Studi kasus tunggal digunakan ketika kasus tersebut memiliki keunikan atau karakteristik khusus yang membutuhkan pemahaman mendalam.
atau digunakan jika peneliti ingin mengkaji proses atau fenomena secara terperinci dan satu kasus saja sudah cukup untuk menggambarkan hal tersebut. Yang kedua ada studi kasus jamak atau multiple case study. Dalam studi kasus jamak, peneliti membandingkan dua atau lebih kasus dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau perbedaan antara kasus tersebut. Kapan studi kasus jamak ini digunakan? Studi kasus jamak ini digunakan ketika peneliti ingin membandingkan atau mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara beberapa kasus yang serupa atau berbeda dalam konteks yang sama. Dapat juga digunakan untuk memperkuat temuan dan memperluas generalisasi analitik dalam penelitian. Selanjutnya, yang ketiga, studi kasus intrinsik atau intrinsic case study. Studi kasus intrinsik dilakukan ketika peneliti tertarik untuk memahami kasus itu sendiri karena keunikannya. Fokusnya bukan untuk mengembangkan teori atau menganalisasi hasil, tetapi lebih untuk memahami dan menggali makna dari kasus itu sendiri. Kapan studi kasus intrinsik ini digunakan? Studi kasus intrinsik ini digunakan ketika peneliti merasa bahwa kasus itu sangat menarik dan unik dan ingin mengungkap lebih dalam tentang aspek-aspek yang membentuk fenomena tersebut. Selanjutnya ada studi kasus instrumental atau instrumental case study. Studi kasus instrumental dilakukan untuk memahami suatu fenomena yang lebih besar. Kasus ini digunakan sebagai alat untuk menguji teori atau memahami isu lebih luas. Studi kasus instrumental digunakan ketika peneliti ingin menggunakan kasus tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian yang lebih luas atau untuk menguji hipotesis atau teori tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data dalam studi kasus. Pengumpulan data dalam studi kasus membutuhkan berbagai teknik untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang kasus yang sedang diteliti. Berikut adalah teknik-teknik yang paling umum digunakan dalam penelitian studi kasus. Yang pertama, menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview. Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi rinci tentang pengalaman, persepsi, atau pandangan informan mengenai fenomena yang sedang diteliti. Kapan teknik ini digunakan? Teknik ini digunakan saat peneliti membutuhkan informasi pribadi atau subjektif yang tidak bisa didapatkan dari data kuantitatif atau sumber lain. Dan teknik ini juga digunakan untuk memahami sudut pandang orang terkait suatu peristiwa atau situasi. Ciri wawancaranya adalah wawancara terstruktur atau dengan daftar pertanyaan yang sudah tetap. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Ada pertanyaan utama tetapi fleksibel untuk menggali lebih dalam. Dan yang ketiga, wawancara tidak terstruktur atau lebih bebas dan terbuka bergantung pada percakapan. Teknik yang kedua adalah observasi partisipatif dan non-partisipatif. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti mengamati langsung fenomena atau perilaku dalam konteks alami. Dalam observasi partisipatif, peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati. Sementara dalam observasi non-partisipatif, peneliti hanya mengamati tanpa berinteraksi. Teknik ini digunakan ketika peneliti ingin mengamati interaksi alami antara individu atau kelompok dalam setting tertentu seperti di ruang kelas, organisasi, atau masyarakat. Yang ketiga ada dokumentasi
dan analisis arsip. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen tertulis yang terkait dengan kasus penelitian. Dokumen bisa berupa laporan, arsip perusahaan, surat kabar, dokumen kebijakan, dan lain-lain. Teknik ini digunakan untuk mendukung temuan penelitian, memberikan bukti tambahan atau bahkan menggali lebih dalam tentang konteks sejarah atau kebijakan. Selanjutnya ada teknik studi artefak atau artifact study. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap artefak atau objek fisik yang berhubungan dengan kasus penelitian. Artefak ini bisa berupa barang, dokumen, atau produk yang relevan. Kapan sih teknik ini digunakan? Teknik ini digunakan untuk memahami aspek material atau pengaruh fisik dalam suatu fenomena atau kejadian. Selanjutnya ada teknik survei atau kuesioner. Meski studi kasus cenderung kualitatif, beberapa penelitian bisa menggunakan survei atau kuesioner untuk mendapatkan data kuantitatif yang mendukung. Studi kasus ini digunakan ketika peneliti perlu mengukur variabel tertentu yang dapat digeneralisasi atau ketika peneliti ingin mendapatkan data dari banyak responden secara efisien. Selanjutnya ada triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi hasil penelitian dengan menggunakan berbagai sumber data, metode, atau teori. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan, serta untuk meminimalkan bias yang mungkin muncul dari satu sumber data saja. Selanjutnya kita masuk ke tantangan. Tantangan yang sering dihadapi dalam studi kasus. Yang pertama, ada terlalu banyak data. Tanpa rencana analisis yang jelas, Anda bisa kebingungan memilih data karena saking banyaknya data. Yang kedua ada bias peneliti. Interpretasi terlalu dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Dan tantangan yang terakhir adalah subjektivitas informan. Pendapat informan bisa berubah-ubah dan tidak objektif. Jadi kesimpulannya, analisis data dalam metode studi kasus adalah proses yang menuntut ketelitian, ketekunan, dan refleksi mendalam. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis mulai dari reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang tajam dan bermakna tentang fenomena yang diteliti. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.